Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Di sini saya kedatangan motor Supra 125 ya. Ini motor hilang pengapian, Mas. Jadi pengapian pada kabel busi ini tidak ada ya. Ini motor busi sudah saya lepas ya. Nah, kita cek, Mas. Oke, tidak ada apinya ya, jadi motor ini mogok, dorong ya ke sini, dorong. Nah, jika motor hilang pengapian nih, yang perlu kita cari yaitu CDI ya, dan pastinya kita harus lepas semua covernya ini. Jadi yang perlu kita cari ini cukup 4 poin ini, Mas, yaitu massa, pulser, input CDI, dan coil ya. Kita cek ke 4 poin itu apakah ada arusnya atau tidak ya. Nah, jadi kita harus lepas ini, Mas, jok ya. Lalu akinya ini kita pasang kembali ke sini, Mas ya, supaya lebih enak ya kita pengecekannya. Kemudian untuk ini juga kiprok atau CDI-nya ini ada baut 2, ini kita lepas, Mas. Dan ini yang satunya saya pasang kembali ya. Lalu ini saya kasih mur di bawahnya ya, karena kabel hijau ini harus nempel ke bodi dari kiprok ini ya, harus nempel ke situ ya. Jika tidak kita tidak bisa mengecek ya. Nah, kemudian kita balik seperti ini, Mas. Nah, ini kan mudah ya, bisa kita balik. Jadi kita cari 4 poin tadi, ini kabel hijau, massa, dan coil, lalu input CDI dan pulser ya. Untuk kabel merah dan hitam ini tidak kita cek, tidak apa-apa ya. Nah, untuk pengecekannya kita harus menggunakan tespen LED seperti ini, Mas. Lalu cabitan tespen ini kita taruh di massa atau kabel hijau tadi, sama aja ya. Kemudian kita cek pertama pulser ini, Mas ya. Kabel biru leres kuning ini kita cek menggunakan tespen ini, dan kita selah ya, atau kita starter apakah tespen ini menyala ya, menyala berkedip atau tidak ya. Jika berkedip berarti pulser kondisi baik ya. Oke, itu tespen menyala ya, berarti kondisi kabel massa dan pulser ini baik ya. 2 poin sudah oke. Tetapi ini kok sebentar. Oh, ini pengapiannya sudah ada ternyata, Mas. Nah, itu ya. Dan kedengaran ya, ternyata pengapian ini sudah ada. Oh, berarti ini kemungkinan konektivitas kabel massa ini yang kurang baik ya tadinya. Nah, ini kan nempel langsung ke bodi ya, ini terlihat karat ya, berarti ini kan sudah saya kasih mur seperti ini. Jadi kemungkinan ini tadi konektivitas massanya sudah baik, alhasil ini sudah menyala lagi ya apinya ya. Oke ya, berarti apakah hanya konektivitas massanya itu tadi yang kurang baik, bisa jadi. Nah, kita coba lanjutkan, Mas. Kita jadi 4 poin di CDI tadi kita lanjutkan pengecekannya ya. Nah, ini adalah input CDI nya ya, atau kabel merah leres hitam itu dari kunci kontak ya. Setelah kunci kontak on, ini aman, baik, berarti kabelnya tidak putus di jalan berarti. Kemudian coil hitam leres kuning ini ya. Nah, itu juga kelihatan tespen menyala ya. Oke, tespen berkedip berarti 4 poin tadi sudah aman semua berarti ya. Makanya di sini apinya sudah ada lagi ya. Oke. Nah, itu ya, berarti apakah motor ini hanya konektivitas massanya itu ya, bisa jadi ya, karena sering sekali ya. Saya sudah sering mendapatkan kasus sama seperti ini ya. Jadi ketika pengapian hilang cukup 4 poin itu tadi yang perlu kita cari ya. Nah, jika 4 poin itu sudah ada tetapi apinya kok kadang muncul kadang tidak ya, nah itu bisa kita lanjutkan pengecekan lebih jauh, yaitu dengan kita cek coil ini, Mas. Nah, coil ini ada tahanan primernya ya, kabel hitam leres kuning ini bisa kita cek menggunakan avometer ya. Kemudian kabel biru leres kuning yang pulser ini, bagian pulser dari spool itu juga ada nilai tahanannya, bisa kita cek juga menggunakan avometer ya. Oke,
nih kita butuh avometer untuk mengecek nilai tahanan koilnya mas ya. Jadi koil dan pulser tadi itu berkaitan dengan pengapian mas ya, berhubungan dengan pengapian. Jika kedua itu normal, saya yakin pengapian juga normal ya. Nah untuk pengecekan koilnya ini, kabel merah dari avometer ini kita tancepin ke sini tadi ya, kabel hitam laras kuning dari koilnya ini. Lalu skalanya kita pindah 200 ohm mas, 200 ohm ya. Lalu kabel hitam avometer satunya ini kita taruh di massa. Oke, kita kalibrasi dulu. Oke, ini ke kabel hitam laras kuning tadi koilnya, lalu kabel satunya ke bodi atau massa ya. Nah ini terbaca 0,7. Nah itu untuk nilai standarnya pada motor Karisma atau Super 125 ini yaitu 0,5 sampai 1 ohm ya. Itu nilai tahanan primer koilnya ya, standarnya antara segitu, itu pada kondisi mesin dingin ya. Kemudian di sini untuk pulsernya ya, kabel biru laras kuning tadi kita cek juga, kita tancepin ke sini dan ke massa. Nah ke sini kabel merahnya, lalu kabel hitam ke massa. Nah di sini terbaca 121 ya. Nah untuk standarnya itu ada pada gambar itu ya, yaitu antara 50 sampai 170 ohm ya pada kondisi mesin dingin ya. Itu nilai tahanan standarnya untuk pulser dan koil pada Supra 125 ini ya. Oke, berarti untuk koil dan pulsernya pada motor ini normal sekali ya. Dan di sini pada CDI-nya tadi 4 poin juga sudah ada ya, sudah ada arusnya semua. Pastinya pengapian menyala ya. Dan ini tinggal kita bersihkan mas ya. Jadi kabel ini, kabel massa yang karat-karat ini coba ini saya bersihin ya, dan kita pasang kembali ya. Nah untuk sementara ini pengapian sudah aman ya. Oke, tinggal lanjut kita bersihkan saja. Nah ini sudah saya bersihkan mas. Jadi ini saya kerik dengan silet ya. Ini kabel massa semua ini saya bersihin semua ya, pastikan konektivitasnya baik. Koil sini juga kita bersihin semua. Nah pada rangka-rangka sini juga ya. Kemudian ini juga pada soket CDI nya juga ini habis saya cuci menggunakan carbo cleaner mas ya, dan bisa dikerik juga boleh. Nah tinggal kita pasang kembali ya, tinggal kita pasang kembali dan kita lihat nanti hasilnya apakah masih tetap menyala ya. Jadi kasus pada motor ini kemungkinan hanya itu mas ya, konektivitas masanya yang kurang baik ya. Oke, jadi sebisa mungkin kita bekerja secara jujur mas ya. Jangan berusaha menipu ya, karena kita bekerja untuk anak dan istri ya. Jadi usahakan kita bekerja secara jujur dan amanah, jangan sampai kita mencoreng nama baik bengkel ya. Oke, sudah terpasang nih mas ya, sudah terpasang. Kita cek sekali lagi mas. Nah ternyata masih aman ya, pengapian sudah aman. Oke, tinggal kita pasang businya dan kita coba nyalakan mas. Oke, sudah terpasang, kita coba nyalakan nih mas. Oke, motor menyala, alhamdulillah ya. Oke, motor sudah aman. Mudah-mudahan hanya itu tadi ya masalahnya ya, karena saya agak curiga CDI nya ya. Tapi mudah-mudahan ini aman ya sampai beberapa hari. Jika ini kok kambuh lagi, kemungkinan bisa jadi CDI nya ya, karena saya agak curiga itu CDI nya. Nah sekarang coba kita cek ini mas, pengisian akinya apakah normal ya. Kita cek pengisian akinya ini. Oh sorry, kebalik mas, kabel merah ke positif ya. Nah di sini terbaca 12,47 mesin mati ya. Nah, kita
kita nyalakan apakah pengisian ini normal. Oke, pengisiannya ternyata normal ya Mas ya, naik terus ya. Oke, pengisian normal, tetapi itu kiproknya imitasi ya, tadi kelihatan imitasi itu, jadi naiknya agak lambat ya motor ini ya. Oke, yang penting pengapian sudah normal, motor sudah menyala ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.